Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSAD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kembali kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Tiada yang Kekal. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Ratapan 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Sekali lagi Ratapan 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan judul perikop keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa. Yang dahulu ratu di antara kota-kota sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah meninggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketenteraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, demikian ayat firman Tuhan yang sudah kita baca. Bapak Ibu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata ratapan adalah tangisan yang disertai ucapan yang menyedihkan. Nah, kitab Ratapan ini berisikan ucapan-ucapan yang menggambarkan kesedihan atas kehancuran dan kejatuhan dari Yerusalem ke tangan bangsa Babel, serta kisah bagaimana masa-masa pembuangan mereka di tanah Babel. Dalam kitab Ratapan pasal yang pertama ini, kita dapat melihat bagaimana Nabi Yeremia menuliskan kitab ini. Dia menggambarkan keadaan dan situasi yang terjadi saat itu di Yerusalem atau di Yehuda. Sesuai dengan judul perikopnya, pada saat itu Yerusalem runtuh, ya, menjadi runtuh dan sangat sunyi. Nah, Bapak Ibu ini diberkati oleh Tuhan, meskipun pasal ini banyak menceritakan tentang kesusahan dan kesedihan, tetapi ada satu hal yang dapat kita petik dan menjadi pelajaran bagi kita melalui pasal ini. Dan dari hal ini pun kita dapat disadarkan kehidupan kita, khususnya kehidupan rohani kita. Nah, hal yang dapat kita petik dan menjadi pelajaran dari kitab Ratapan pasal yang pertama ini, yaitu adalah bahwa tiada yang kekal. Di muka bumi ini tiada yang kekal, Bapak Ibu. Selama kita ada di muka bumi ini, di dalam dunia ini, semua yang ada di sekitar kita, itu tidak ada yang bertahan selama-lamanya. Ada masanya semua akan habis, semua akan berhenti, bahkan semua akan rusak, atau semua akan binasa dan lain sebagainya. Oleh sebab itu dikatakan tidak ada yang kekal di muka bumi ini. Kita bisa melihat contohnya dalam pasal ini, dalam kitab Ratapan 1 ini. Dikatakan bahwa Yerusalem dahulunya adalah sebuah kota, sebuah daerah yang sangat ramai, tetapi kini menjadi sunyi, bahkan bagaikan kota yang terpencil. Kita bisa lihat di dalam ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Menggambarkan bagaimana Yerusalem yang dulunya megah luar biasa, tapi kini bagaikan kota terpencil yang terabaikan. Kemudian yang kedua, Yerusalem ini dulunya memiliki banyak sahabat, memiliki begitu banyak rekan-rekan dari bangsa-bangsa lain. Tapi justru kini bangsa-bangsa tersebut yang dulu menjadi sahabat Yerusalem atau bangsa Yehuda, kini malah menjadi musuh. Mereka semua mengkhianati Yerusalem. Kemudian lagi dikatakan bahwa kota ini adalah kota yang dulunya berkuasa, ya, tetapi sekarang ditundukkan oleh bangsa-bangsa lain. Mereka yang biasanya menang di dalam perang-perang, tapi kini malah mereka menjadi kalah dan ditaklukkan oleh bangsa-bangsa lain. Kemudian ada satu contoh lagi, Bapak Ibu.
kota Yerusalem atau daerah Yehuda ini, mereka yang tadinya bukan hanya bangsa yang terhormat, tetapi juga bermartabat, bangsa yang kepadanya Tuhan memberi kemuliaan, dan kepadanya bangsa-bangsa sekitar menaruh hormat. Dulu kota ini sangat dihormati, sangat disegani, tetapi kini kota tersebut dibuat menjadi begitu hina, menjadi begitu porak-poranda. Kota ini yang dulunya sangat subur, ya, tetapi dikatakan bahwa akan binasa dan mereka akan kekurangan makanan mereka sehari-hari. Itu yang kita bisa lihat di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-11 Bapak Ibu, yang memberi contoh bagaimana Yerusalem ini begitu luar biasa dulunya, tapi sekarang bisa berubah dengan sangat cepat, ya, berubah bahkan sangat begitu mengenaskan, ya. Tidak sesuai dengan zaman dahulu yang begitu luar biasa. Kita pun dapat melihat contoh-contoh dalam kehidupan kita Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan sekitar kita. Bahwa ada peristiwa-peristiwa di mana seorang ibu melahirkan seorang anak, tetapi ada peristiwa juga seseorang harus menghadapi yang namanya kematian. Ada saatnya anak-anak kita atau saudara kita masuk sekolah atau masuk kuliah, tapi ada saatnya mereka pun harus selesai. Ya, mereka harus meninggalkan sekolah atau kampus mereka. Ada juga peristiwa di mana kita dapat bertemu dengan saudara kita, dengan orang-orang yang kita kasihi. Tapi ada waktunya juga kita harus berpisah dengan mereka semua. Dan begitu banyak contoh-contoh yang lain yang dapat kita temukan. Nah, semua contoh-contoh tadi menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada satupun hal di muka bumi ini yang kekal. Firman Tuhan pun sudah menjelaskan tentang hal ini. Kita bisa melihatnya di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Di sana dikatakan bahwa kita ini diberikan pemahaman bahwa segala sesuatu di dalam muka bumi ini ada waktunya. Tidak semua hal-hal baik yang akan terus terjadi, tetapi ada waktunya juga bahwa hal-hal buruk itu pun dapat terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jika segala sesuatu di muka bumi ini tidak ada yang kekal, lantas bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita selama kita ada di muka bumi ini? Jawabannya satu Bapak Ibu, yaitu jalanilah hidup ini dengan berharap kepada yang kekal. Jangan berharap kepada yang tidak kekal. Dan kita tadi sudah membahas tentang katanya di muka bumi ini tidak ada yang kekal. Lalu apa yang kekal yang harus kita andalkan dalam kehidupan kita? Memang tiada yang kekal di muka bumi ini, tetapi di dalam sorga ada satu pribadi yang kekal dan abadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yesaya 40 ayat yang ke-28 firman Tuhan berkata, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya." Ini menjelaskan kepada kita Bapak Ibu, di muka bumi ini memang tidak ada yang kekal, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa dan dialah satu-satunya yang kekal. Oleh sebab itu kita harus hidup berharap, berserah dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, karena di dalam Dia terkandung segala sesuatu yang kekal bagi kehidupan kita. Nah, hal kekal apa saja yang bisa kita harapkan di dalam Kristus? Yang pertama Bapak Ibu, yaitu kehidupan kekal. Yohanes 3 ayat 16, saya yakin dan percaya ini sudah begitu terkenal bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kehidupan dan keselamatan yang kekal hanya ada di dalam Kristus. Tidak ada dan tidak akan ada di tempat yang lain. Apalagi di muka bumi ini, kita tidak akan dapat menemukan keselamatan yang kekal. Selain itu kita cari di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu hal kekal yang pertama yang kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus, karena Dia adalah pribadi yang kekal juga, yaitu adalah kehidupan yang kekal. Kemudian yang kedua, hal kekal apa saja yang dapat kita harapkan di dalam Kristus selain kehidupan yang kekal? Selanjutnya adalah kasih yang kekal. Yeremia 31 ayat yang ketiga firman Tuhan berkata, "Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Firman Tuhan berkata, "Aku,
Tuhan mengasihi engkau, mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Selama kita ada di muka bumi ini, kita dapat dikasihi oleh orang-orang di sekitar kita. Tetapi kasih yang dimiliki mereka bagi kita, yang diberikan kepada kita, bisa sekali waktu berubah. Bahkan mereka yang dulu yang mengasihi kita bisa berubah menjadi seorang yang membenci kita. Tetapi Bapak Ibu, di dalam Tuhan Yesus yang kekal, kita bisa selalu mengharapkan kasih-Nya. Mengapa? Karena kasih Tuhan adalah kasih yang kekal. Sama dengan pribadinya, Dia adalah pribadi yang kekal. Kasih-Nya itu tidak akan pernah berubah. Kasih inilah yang kita perlukan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Di tengah kasih yang ada, yang mungkin kita rasakan, yang bisa berubah, kita punya satu kasih yang tidak akan berubah, yaitu kasih-Nya Tuhan Yesus. Jika kita selalu berharap dan menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, selama kita ada di muka bumi ini, maka kita akan dapat melihat dan merasakan kasih Tuhan yang kekal itu dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, melalui renungan firman Tuhan kita pada hari ini, kita sama-sama belajar bahwa tidak ada yang kekal di muka bumi ini. Tetapi ada Tuhan Yesus, Dialah pribadi yang kekal dan abadi bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita mau berharap kepada Tuhan Yesus yang kekal, berharap akan kehidupan kekal yang ada di dalam Dia, hanya ada di dalam Dia, dan juga berharap akan kasih-Nya yang abadi, yang tidak akan pernah berubah bagi kehidupan kita saat kita terus hidup di dalam Dia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita melalui renungan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kami mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan mengikuti renungan 79. Kiranya dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, ya baik mujizat kesembuhan atau pemulihan masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa mengakhiri renungan firman Tuhan pada hari ini. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang dapat kami nikmati hari ini. Kami yakin percaya firman-Mu adalah sumber kekuatan bagi kami, pedoman yang menuntun langkah kehidupan kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD Elsade Magelang, supaya kehidupan kami semakin hari, kami semakin cinta akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau bersatu hati berdoa bagi ibu yang sedang menjalani pengobatan tulang dan paru di rumah sakit, supaya mendapat kekuatan dan kesembuhan daripada Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Kami juga berdoa bagi pemulihan setiap keluarga, kiranya kasih Tuhan terus bekerja dengan luar biasa dalam setiap keluarga-keluarga yang ada di GPD Elsade Magelang ini. Kami mohon kemurahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus, supaya setiap keluarga boleh dipulihkan oleh Tuhan dan boleh menjadi keluarga yang hidup harmonis, hidup damai, hidup rukun di dalam Tuhan Yesus. Kami juga berdoa memohonkan hikmat Tuhan bagi yang menjalani studi dan juga melakukan setiap pekerjaan. Kami yakin percaya Tuhan yang menolong setiap jemaat-jemaat Tuhan di dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka Tuhan yang akan sertai dan campur tangan. Kami pun berdoa bagi pertumbuhan iman keluarga jemaat Tuhan yang ada di GPD Elsade Magelang. Kami memohon Tuhan supaya setiap jemaat Tuhan terus hidup di dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Imannya semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap bidang kehidupan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai keluarga GPD Elsade Magelang. Kasih karunia menyertai kami yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Kami aminkan setiap firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.